Ramadan Core. Nah, ini ada video juga nih yang kekinian banget. Seperti apa sih? Ini dia. Dong, nanyanya sama Ustadz kekinian juga nih, Ustadz muda. Tapi gak ada yang ngasih gift bubble gum gitu kan? Nah, justru itu ada bubble gum gitu. Justru itu pertanyaannya. Kalau kita tuh kadang-kadang menggunakan sosial media zaman sekarang ini tuh hatinya niatnya benar-benar harus lurus ya. Nah, kalau misalkan jadi imam, beda cerita sama makmum nih, kan tanggung jawabnya juga beda. Boleh gak sih di live seperti itu satu? Kedua, kalau misalkan dikasih gift itu kan berarti kayak dikasih dalam tanda kutip hadiah gitu kan. Itu gimana sih dalam Al-Quran, ada gak sih koridor-koridornya yang boleh diikutin, yang enggak tuh seperti apa mohon tausiahnya? Baik, terima kasih Kak Caca Tabe Guruku Ustaz Maulana Habib Syaugi serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mengambil keberkahan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 45-46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan minta tolonglah dengan sabar dan juga sholat dan juga dengan sholat yang khusyuk, kekhusyuan. Salah satu bentuk khusyuk itu adalah fokus. Jadi yang kita tanyakan tadi apakah bisa sambil live? Selama live itu tidak mengganggu fokus khusyuknya orang yang sedang sholat, itu tidak ada masalah karena dia tidak terjadi dalam rangkaian sholat. Bukan dia sementara sholat lalu dia pegang HP-nya begini. Kalau dia pegang HP-nya begini mesti mengganggu daripada kekhusyuan dan fokus sholatnya. Kemudian yang kedua kalau bisa live seperti itu pakai kamera belakang, jangan pakai kamera depan. Karena kalau pakai kamera depan mesti kelihatan itu kalau ada GIF yang masuk, ada stiker yang masuk. Tapi kalau pakai kamera belakang itu tidak kelihatan oleh orang yang sedang berhadapan dengan HP-nya tadi, dengan kameranya tadi. Bolehkah orang live Haramain, Masjidil Haramain, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi itu tiap sholat itu live. Ya, jadi ada live-nya, ada panitia live-nya sehingga sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar semua diliput ya Masjidil Haram. Kemudian Masjid Istiqlal, masjid paling besar di Asia ini subhanallah setiap sholat Jumat itu ada daripada live-nya di TV. Kemudian live setiap sholatnya ada di Istiqlal juga subhanallah. Jadi live ini tidak ada masalah. Kenapa? Karena tidak termasuk dalam rangkaian sholatnya. Kemudian bagaimana dengan pemberian gift tadi? Pemberian gift tadi ini kan dilihat juga bagaimana orang yang memberikan gift tadi apa niatnya. Kalau mengganggu kekhusyuan dalam sholat. Karena ada juga gift nih, ada juga gift yang ada suaranya. Misalnya ada orang yang kasih harimau gitu, ada suara harimaunya muncul. Jangan sampai sementara sholat, waladhdallin, dikasih gift harimau. Wow, itu jadi mengganggu daripada kekhusyuan sholatnya orang. Tapi kalau niatnya memberi gift untuk mendukung daripada acara-acara kebaikan gitu ya. Nge-share daripada acara-acara kebaikan sehingga yang muncul pada saat Ramadan Core ini, live orang sholat, live orang sedekah, live orang sedang berpuasa, live orang tadarus, live kebaikan-kebaikan. Sehingga tertutupi daripada live-live yang bisa menghilangkan pahala puasa. Karena perlu diketahui sosial media dipenuhi dengan banyak daripada sesuatu yang bisa menghilangkan pahala puasa. Mata ini sangat-sangat bahaya ketika membuka sosial media karena biasanya yang mendominasi adalah yang bisa menghilangkan pahala puasa. Tapi kalau kita lihat live, ada live orang lagi sholat tarawih, ada live orang yang sedang baca Al-Quran, ada live-nya orang yang sedang bagi-bagi kebaikan, insya Allah tidak mengurangi daripada pahala puasa. Masya Allah, tabarakallah. Ini saya sukanya belajar sama guru-guru di Islam itu indah. Positivity, dilihat positifnya, dilihat dasarnya apa. Jadi nggak asal kayak ini nggak boleh, ini nggak boleh. Karena kalau kacamata kita kacamata negativity, lihat sesuatu yang positif pun jadi negatif. Naudzubillah min dzalik, subhanallah. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Kasih tepuk tangan dong Bu. Semangat ya. Pengingat kita bahwa harus selalu mikir orang itu baik, kita yang banyak salahnya. Harus begitu ya Bu, jangan sampai kebalik subhanallah. Nah, sekarang kita masuk lagi nih ke segmen curhat dong Ustaz. Iya.
mic-nya masih ada di sini. Boleh minta Bu, tadi mic-nya ada di mana? Siapa yang mau curhat sambil angkat tangan Bu? Mana tadi mic-nya? Oh oke, silahkan yang mau curhat siapa nih? Yang sebelah, sebelah sini, yang sebelah sana dulu ya Bu ya. Gantian tadi sebelah kiri sudah, yang sebelah sini ya. Silahkan Ibu ke tengah-tengah, namanya siapa Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji dari Majelis Taklim Muhajirin Meruyung Limo Depok. Oke, Ibu Muji mau curhat tentang apa? Saya ingin bertanya tentang bagaimana pembagian tugas dalam rumah tangga. Kan banyak sekali ya kalau itu laki-laki itu kalau di rumah itu tidak mengerjakan tugas seperti menyapu, mencuci atau memasak gitu. Sedangkan itu kan bukan kewajiban istri, tapi tanggung jawab dari suami. Dan juga saya melihat itu sistem patriarki ya di masyarakat itu bahwa laki-laki itu tidak pernah diajarkan untuk memasak, mencuci atau melakukan pekerjaan rumah. Nah, yang saya pertanyakan kenapa sistem patriarki ini tetap masih berlanjut dan Ibu lihat ekspresi guru kita. Dan para penceramah pun jarang sekali membahas hal ini Ustadz. Para penceramah jarang sekali membahas hal ini Ustadz. Kenapa Ustadz? Memang pekerjaan rumah itu memasak bukan kewajiban istri. Tapi apa? Tanggung jawabnya suami. Iya, tapi tahu nggak Bu? Ya. Ketika ibu masak, menyajikan sahur buat suami, ibu dapat pahala 1 puasa. Masya Allah. 1 kali ibu kasih minum buat kopi, buat suami, memang bukan kewajiban ibu. Tapi ketika seorang istri menjamu, melayani suami, maka pahalanya bagikan 1000 kali sedekah. Wow, Masya Allah. Baru tahu saya Ustaz. Ya, makanya kenapa kita supaya semua ibu-ibu memang bukan tanggung jawab ibu, tapi sedekah terbesar ketika seorang istri melayani suaminya. Mana tepuk tangannya? Luar biasa, Masya Allah. Jadi gini, ibu kalau Jumat berkah senang nggak? Suka. Kenapa ibu tidak senang melayani suami? Itu 1000 kali lipat daripada Jumat berkah. Rasain. Bukannya nggak senang melayani, kenapa? Tapi di masyarakat kita itu kok itu dijadikan hal yang normatif. Kewajiban buat suami menafkahi, tapi pahala besar buat istri. Ya. Tapi Tapi banyak juga para istri itu mencari nafkah dan tetap melakukan pekerjaan rumah tangga. tepuk tangan dulu. Seandainya itu kewajiban istri, maka Bu Caca dosa setiap hari. Kenapa? Karena nggak masakin suami. Tapi- Untungnya bukan kewajiban. Subhanallah iya. Sebagai kebaikan sedekah. Betul, dan saya nggak, Sehingga wanita karir pun bisa. subhanallah, dan saya nggak dapat kebaikan suka itu karena suami saya sukanya bikin kopi sendiri. Kalau dibikinin nggak usah aku bikin sendiri gitu. Karena Rasanya beda. Enggak. Jujur aja, nggak apa-apa Ustaz. Jujur aja. Bagusnya gini, karena nontonnya juga. Iya. Harusnya nanya gimana cara buatnya supaya Suami saya tuh simple, cuman berapa sendok kasih air panas, tik selesai. Ya udah. Saya bikinin nggak mau. Nggak mau. Nggak usah aku bikin sendiri aja gitu. tahu nggak? Kenapa? Itu bentuk kasih sayangnya Masya suami. Allah, alhamdulillah ya Allah. Itu cintanya. Emang manusia nggak suka nggak bersyukur ya. Saya yang nggak bikin suami pengen, ibu yang bikin kopi mulu nggak pengen gitu. Ya karena gini, Gimana? sekiranya itu adalah kewajiban istri, maka berdosa lalu wanita yang meninggalkan suami. Untuknya Subhanallah, aman. subhanallah. Jadi sedekah jatuhnya. Jadi sedekah. Habib boleh tolong ditambahkan dan doa apa sih Bib untuk menguatkan iman kita para istri-istri ini? Ya, silakan. Pentingnya ada saling cinta dan kasih di dalam rumah tangga. Sebagaimana kita ingat daripada rumah tangganya baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana rumah tangganya Rasulullah sama Khadijah. Sayyidah Khadijah tuh pada saat nikah sama Rasulullah, sahabat-sahabatnya Khadijah bilang, wah Khadijah luar biasa, alangkah beruntungnya kau jadi istri tercintanya Nabi Muhammad. Kata Sayyidah Khadijah, saya selama nikah sama Nabi Muhammad belum pernah mikir, belum pernah ada keinginan di dalam hati untuk bersenang-senang dengannya, akan tetapi sebaliknya berusaha untuk menyenangi sang suaminya. Berusaha dia meraih ridha sang suami
yang dengannya memudahkan langkah kakinya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang istri harus ngertiin suami, suami juga jangan egois, harus ngertiin istrinya. Anak udah 5, itu istri suruh ngerjain semua urusannya sendiri, nyuci sendiri, masak sendiri, nyuguhin tamu sendiri dan lain-lain sendiri. Kasih pembantu buat ngebantu urusan rumah tangganya, ya kan? Buat ngebantu urusan cuci menyucinya, untuk ngebantu masak-masaknya. Jadi membuka lapangan pekerjaan juga ya. Iya betul, Masya Allah. Anak udah bererot 5, 7, disuruh istrinya ngerjain semuanya sendiri. Ketika pulang dari kerjaan, rumah berantakan, ngomel-ngomel, sampai galak sama istri. Ini juga nggak diajarin sama Nabi kita Muhammad SAW. Saling pengertian, harus saling support, harus saling kasih semata-mata lillah wa fillah karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya terjalin keluarga yang bahagia dunia akhirat, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, dengerin Bu. Tadi nih buat ibu-ibu di rumah nih. Bukan kewajiban istri memasak, bukan kewajiban istri nyuci, bukan kewajiban istri nyapu. Tapi ketahuilah kewajiban istri cuma satu. Taat kepada suami. Masya Allah. Jadi kalau disuruh masak, masaklah. Kalau disuruh nyuci, nyucilah. Dengarkan itu. Gitu. Memang bukan kewajiban Bu. Masih Itu ada sunnah. masih ada unek-uneknya lagi nggak Bu, keluarin mumpung masih ada waktunya Bu. Ayo. Enggak, sudah terjawab semuanya. Nah, rasain. Nah, apalagi bulan Ramadan ini kesempatan meraih banyak pahala. Sekalipun ibu lagi tidak berpuasa, lagi halangan. Sebelum tidur makan semuanya, nggak ada acara sahur karena emak lagi nggak puasa. Nggak boleh begitu. Tetap melayani supaya mendapatkan begitu banyak pahala sedekah karena melayani orang yang sedang berpuasa. Masya Allah. Semangat ya Bu. Jadi tadi seperti yang Habib Ya, katakan ya, tetap kerjasama. Tetap kerjasama. Istri juga melayani, suami juga pengertian. Tapi- berarti Mendoakan. asal Tapi masukan Nabi bagus banget. dan saling Buka lapangan mendoakan ya, Bib, ya. pekerjaan. Dan saling mendoakan ya Bib, Harus ya. saling mendoakan. Kalau misalkan suami lagi kerja, istri di rumah, jangan lupa juga doain suaminya biar dia dapat rezeki yang halal, yang berkah, Amin. dikuatkan iman Islamnya. Amin. Suami juga lagi sholat, ingat kelar sholat doain istrinya. Doa. Doain tuh Allahumma hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Masya Allah. Habis ini insya Allah kita masih akan belajar lagi bersama dengan guru-guru kita dengan tema Ramadan Core. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah aja. Mau jamaah. Alhamdulillah. Tapi Ibu bagus. Alhamdulillah.